Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Putri dengan NIM 2303104 dari sesi 0161. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi ketatarusahaan. Nah, yang pertama itu administrasi persuratan dan kearsipan atau kesekretariatan. Adapun pengertian administrasi dalam artian luas adalah organisasi dan manajemen. Dalam arti sempit dimaksudkan sebagai pengurusan atau tata usaha yang bisa meliputi tata persuratan, arsip, pencatatan, pelaksanaan kurikulum, kesiswaan, perlengkapan maupun keuangan dalam suatu organisasi. Guna memudahkan pemahaman terhadap tata persuratan dan kearsipan atau kesekretariatan, perlu diberikan beberapa pengertian. Yang pertama, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Kedua, surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Yang ketiga itu ada nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan atau antar karyawan setingkat yang berisi catatan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Selanjutnya ada memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Yang kelima itu ada surat pengantar adalah surat yang ditunjukkan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen, dan barang atau bahan bahan lain yang dikirimkan. Yang keenam itu ada surat kawat atau telegram, adalah surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa atau kata-kata sandi mengenai suatu hal yang perlu cepat diselesaikan dan disampaikan melalui telegram. Saat ini telegram jarang digunakan sebagai penggantinya digunakan email. Yang ketujuh itu ada surat keputusan. Nah, surat keputusan ini merupakan surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Yang kedelapan itu ada surat edaran, merupakan surat yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, surat undangan merupakan surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang ke-10 itu ada surat tugas, surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Yang ke-11 itu ada surat kuasa, surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan suatu kegiatan atas nama pemberi kuasa. Yang ke-12 itu surat pengumuman, surat yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditunjukkan kepada para pegawai atau masyarakat umum. Ke-13 itu ada surat pernyataan, ialah surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. Ke-14 itu ada surat keterangan, ialah surat yang berisi keterangan mengenai suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. Yang ke-15 itu ada berita acara, yaitu surat yang berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu kejadian, tempat kejadian, keterangan, dan petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Yang ke-16 itu ada penerimaan surat atau pengirim surat, ialah petugas yang menerima surat masuk atau mengirim surat keluar. Selanjutnya itu ada pengarang surat, ialah pimpinan satuan kerja yang menangani surat menyurat dan kearsipan atau petugas yang ditunjuk untuk mengarahkan surat sesuai dengan masalahnya. Selanjutnya itu ada pengelola surat, ialah petugas yang mengelola atau menyelesaikan isi surat. Dan yang terakhir itu adalah penata arsip, ialah petugas yang melaksanakan penataan arsip. Materi B yaitu menyusun atau membuat surat korespondensi, di mana fungsi surat adalah sebagai yang pertama itu wakil dari pengirim atau penulis, yang kedua bahan pembuktian, yang ketiga pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut, yang keempat alat pengukur kegiatan organisasi, dan yang
kelima itu sarana memperpendek jarak serta menyingkat waktu. Dimanapun ada syarat-syarat surat dinas yang baik. Yang pertama, objektif. Yang kedua, sistematika. Yang ketiga, singkat. Yang keempat, jelas. Yang kelima, sopan. Fisik menarik atau kualitas kertas, bentuk surat, ketikan, dan sebagainya sesuai dengan petunjuk dari kabupaten atau kota. Selanjutnya itu ada bahasa surat. Yang pertama itu menggunakan kata yang minim dan dimengerti, artinya oleh penulis surat. Penulis yakin bahwa bahasa yang digunakan juga dimengerti oleh penerima surat. Selanjutnya menggunakan bahasa Indonesia baku, itu yang baik dan benar. Yang keempat itu kata yang dipergunakan. Yang pertama itu ada sederhana, umum, bahasa Indonesia, sedapat mungkin menghindari kata-kata dari bahasa asing. Selanjutnya ada bagian surat, di mana bagian surat ini yang pertama ada kepala surat, tanggal surat, nomor surat, perihal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama jabatan pengirim surat, tempat tanda tangan atau stempel, dan yang terus nama pengirim surat, dan terakhir itu ada tembusan. Selanjutnya itu mengenai kesekretariatan. Sekretariat ialah bagian organisasi yang menangani pekerjaan yang bersifat penunjang. Sekretariat ialah satuan organisasi yang melaksanakan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran dan bantuan lainnya yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang supaya tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih lancar. Kesekretariatan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekretariat menyatakan kegiatan dan tata kerja. Sekretariat dapat berupa yang pertama kantor atau kedudukan seorang sekretaris, yang kedua kantor atau tempat di mana sekretaris melakukan pekerjaan, yang ketiga pegawai atau satuan organisasi yang dipimpin oleh sekretaris, keempat itu pegawai atau kelompok sekretaris. Nah, administrasi kesekretariatan ialah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya, baik fisik maupun non-fisik, untuk memfasilitasi berbagai jenis layanan dalam memperlancar kegiatan operasional atau kegiatan unit organisasi. Ini digunakan mencapai visi dan misi secara efektif di mana unsur akuntabilitas dapat terpenuhi. Sebuah SD atau MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana. Yang pertama adanya ruang kelas, yang kedua ruang perpustakaan, yang ketiga laboratorium IPA, yang keempat itu ada ruang pimpinan, yang kelima ruang guru, yang keenam tempat beribadah, yang ketujuh ruang UKS, yang kedelapan itu jamban, yang kesembilan itu gudang, yang kesepuluh itu ruang sirkulasi, dan yang kesebelas itu tempat bermain atau berolahraga. Nah, adapun fungsi sekretariat sebagai satuan organisasi yang merupakan tempat sekretaris dan pembantunya melakukan rangkaian kegiatan demi menunjang pelaksanaan tugas pokok organisasi agar dapat mencapai tujuan dengan lebih lancar. Sekretariat berfungsi yang pertama menghimpun, yang kedua mencatat, yang ketiga mengelola, yang keempat menggandakan, yang kelima mengirim, dan yang keenam itu menyimpan. Selanjutnya ada tujuan administrasi kesekretariatan, di mana yang bertujuan yang pertama memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak, intern maupun ekstern. Yang kedua mengamankan rahasia perusahaan atau organisasi. Yang ketiga itu mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi perusahaan atau organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Selanjutnya ada fungsi administrasi kesekretariatan, di mana yang pertama mengadakan pencatatan secara tepat guna dan tepat waktu semua kegiatan manajemen menurut sistem yang ditentukan, digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dan sumber informasi. Yang kedua itu adanya alat pelaksanaan pusat ketatausahaan, dan ketiga itu alat komunikasi pelaksanaan pemegang perusahaan dan organisasi. Yang keempat itu pusat dokumentasi. Selanjutnya itu ruang lingkup kegiatan sekretariat dan administrasi kesekretariatan, di mana itu yang pertama penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan surat menyurat yang meliputi pembuatan
pembuatan, penerimaan, pengelolaan, pendistribusian, dan penyimpanan. Yang kedua, menyelenggarakan tata hubungan intern dan ekstern, yaitu hubungan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan kepanitiaan rapat. Yang keempat, penyelenggaraan kegiatan yang bersifat rahasia. Yang kelima, menyelenggarakan pengaturan penerimaan tamu atau kunjungan. Yang keenam, menyelenggarakan tugas bantuan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan menyediakan fasilitas terutama untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok organisasi. Untuk melaksanakan kegiatan administrasi kesekretariatan secara efektif dan efisien perlu menerapkan fungsi manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan, yang dimana adanya administrasi perkantoran, tata naskah dalam kearsipan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan administrasi material dan kehumasan. Selanjutnya ada pengkoordinasian, yang ketiga itu penggerakan, yang keempat itu ada pengawasan, yang kelima itu ada pelaporan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip administrasi kesekretariatan. Yang pertama, fasilitatif, yang kedua pelayanan prima, yang ketiga legalitas, yang keempat dinamika, yang kelima pemberdayaan, yang keenam informasional, yang ketujuh efisien dan efektivitas, yang kedelapan jaringan kerja, yang kesembilan sentralisasi, desentralisasi dan gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi, yang ke-10 tepat waktu, 11 staf, yang ke-12 kompetensi, ke-13 imbalan yang wajar dan adil, dan yang ke-14 yaitu perlakuan yang sama pada setiap orang. Yang kemudian ada prinsip-prinsip administrasi kearsipan. Yang pertama legalitas, efisiensi, pembakuan, pertanggungjawaban, keterkaitan, ketepatan, keamanan, ketelitian, kejelasan, dan asas gabungan sentralisasi dan desentralisasi. Yang kelima itu ada organisasi pelaksanaan pekerjaan, di mana pelaksanaan pekerjaan kantor dapat diorganisasikan dengan asas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Yang keenam itu komunikasi dalam bekerja. Keberhasilan suatu komunikasi ditentukan oleh 5 unsur. Yang pertama, komunikator, bentuk berita atau pesan, penerimaan berita, prosedur pengiriman berita, reaksi agar tujuan komunikasi jelas. Maka hal perlu dipertimbangkan. Yang pertama, siapa yang akan menerima pesan, bagaimana penerima akan menginterpretasikan pesan. Ketiga itu bagaimana iklim atau suasana antara pengirim dengan penerima, dan yang terakhir itu mutu komunikasi. Nah, adapun efisien kerja, yang pertama itu termudah dan termurah, akses efisien, terencana, sederhana, penggabungan, dan hemat. Faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja itu gerak dan waktu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.